Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1144 yang lalu sudah mengungkapkan sebuah hal yang sangat mengejutkan, yaitu adanya robot super kuno di Elbaf yang dikatakan berusia 3000 tahun. Ya, itu adalah timeline yang sangat tua dalam cerita One Piece, bahkan jauh lebih tua daripada timeline abad kekosongan, yaitu 800-900 tahun yang lalu. Cerita di chapter 1145 bisa melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, di mana Gaban, Dori, Brogy, dan para bajak laut raksasa sudah turun tangan untuk melawan monster-monster raksasa. Gaban pun menunjukkan serangan kapak yang luar biasa yang dapat mengalahkan beberapa monster sekaligus. Para raksasa bersorak karena mengira para monster sudah tumbang. Tapi tiba-tiba monster-monster yang sudah tumbang dan hancur itu bisa muncul kembali. Mereka muncul lagi karena Killingham mengambil monster itu lagi dari mimpi buruk anak-anak. Iya, selama anak-anak itu masih tertidur, Killingham bisa terus mengambil monster dari mimpi buruk mereka. Gaban yang seorang bajak laut senior bisa tahu hal itu. Dia mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengalahkan monster hasil kekuatan buah iblis adalah dengan cara mengalahkan pengguna buah iblisnya. Lalu jika anak-anak bangun pun monster itu tidak akan otomatis hilang, karena saat Killingham mengambil garam dari mimpi Somers, garam itu tidak hilang saat Somers bangun kembali. Kemudian Gaban mulai mengaktifkan Kenbonsoku Haki tingkat tingginya untuk melacak pengguna buah iblis yang memanggil monster-monster itu. Oke, lanjut scene berikutnya menuju lokasi Franky. Di sini dia bersama Ripley, Bonnie, dan Lilith sedang diserang oleh monster badai petir. Monster badai petir itu pun melakukan serangan petir ke berbagai arah dan mengenai beberapa bagian pohon Adam. Dan salah satu serangan petir itu bisa mengenai robot kuno yang berada di dekat lokasi tersebut. Nah, Ripley tampak sangat takut karena tahu petir adalah musuh besar bagi Elbaf. Franky pun menyadari hal itu. Dengan cepat Franky langsung mengarahkan laser beamnya untuk menyerang monster badai petir. Dengan sekali tembakan laser beam, monster badai petir itu ditumbangkan. Franky dan yang lainnya bisa tampak lega. Namun tak lama kemudian mereka kembali terkejut saat melihat mata robot kuno sempat bersinar. Ya, robot kuno yang tadi terkena petir mulai mendapatkan energi dan terlihat tanda-tanda kehidupan pada sistemnya. Franky, Lilith, Ripley, dan Bonnie masuk ke dalam robot itu untuk melihat hal yang sudah terjadi. Mereka pun cukup terkejut saat melihat sistem di dalam robot itu mulai aktif karena teraliri petir. Iya, robot ini mungkin memiliki sistem yang sama dengan robot automata di bulan yang dapat kembali hidup saat terkena petirnya Enel. Kemudian saat di dalam robot itu, Franky tertuju pada bagian kontrol panel. Di sana ada juga semacam port untuk mengakses sistem di dalam robot tersebut. Franky yang sangat penasaran langsung mengakses port itu. Dan Franky pun bisa melihat kilasan-kilasan kejadian di masa lalu ketika robot itu masih hidup pada masa 3000 tahun yang lalu. Ya, bisa jadi port yang diakses Franky itu adalah port memori, sehingga Franky bisa melihat kejadian di masa lalu. Oke, lanjut kita bisa menuju ke dunia bawah. Di sini Luffy, Zoro, dan Sanji beserta bajak laut generasi baru bisa mendengar pengumuman para raksasa di dunia matahari. Pada pengumuman itu, para raksasa menyampaikan jika ada 2 penyusup yang sudah menyerang Elbaf. Mendengar hal itu, Loki menambahkan bahwa kedua penyusup itulah yang telah melukai dirinya. Dan kedua penyusup itu merupakan agen pemerintah dunia dari pasukan kesatria suci. Loki juga memperingatkan agar Luffy dan yang lainnya berhati-hati karena kedua penyusup itu cukup kuat. Bahkan salah satunya punya wajah yang mirip dengan Akagami.
Akhirnya Luffy, Zoro, dan Sanji beserta beberapa bajak laut raksasa generasi baru pergi ke dunia matahari untuk membantu mengatasi masalah yang sudah terjadi. Sementara itu, Kurt dan Goldberg tetap tinggal di dunia bawah untuk melanjutkan perawatan kepada Loki. Selanjutnya kita bisa menuju lokasi Saul. Sebelumnya mantan wakil admiral itu didatangi oleh monster Fenrir saat sedang menolong anak-anak Elbaf. Di sini Saul bisa bertarung melawan monster itu. Fenrir terlihat lebih kuat daripada John Mungard yang bisa dikalahkan Saul dalam sekali pukulan saja. Namun di sini Saul dibantu oleh Robin dan Chopper, sehingga monster Fenrir itu pun akhirnya dapat dikalahkan. Ya, setelah mengatasi Fenrir, Saul kembali berkonsentrasi untuk menolong anak-anak karena mereka sudah semakin dekat dengan api. Oke, lanjut kita bisa kembali menuju lokasi Gaban dan para bajak laut raksasa. Di sini Gaban sudah berhasil untuk melacak pengguna buah iblis yang memunculkan monster-monster raksasa. Gaban beserta beberapa bajak laut raksasa pun langsung bergerak ke lokasi para kesatria suci. Sementara itu, Killingham, Somers, dan Gunko menyadari jika ada orang kuat yang menuju lokasi mereka. Somers pun meminta Killingham dan Gunko untuk segera pergi dari tempat itu, sementara dirinya akan melawan orang kuat yang akan datang. Somers meminta Gunko dan Killingham untuk sembunyi karena jika mereka dikalahkan dulu, maka anak-anak Elbaf akan terhenti dan mereka pun bisa bangun dari tidurnya. Akhirnya Gaban sampai di lokasi Somers. Keduanya tampak saling mengenal karena mereka mungkin pernah terlibat dalam pertarungan di God Valley 38 tahun yang lalu. Gaban memperingatkan para raksasa untuk tidak terlibat pertarungan melawan Somers karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Gaban pun berniat akan duel 1 lawan 1 melawan Somers. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1145 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yasa mimin atau hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!